Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan yang materi yang selanjutnya, yaitu mengenai audio input atau output. Tapi dalam pembahasan ini saya fokuskan untuk bagaimana membuat audio player atau suatu program yang berfungsi untuk memutar audio. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh pada perkuliahan ini memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk masalah audio player, jadi file-file audio yang kita kenal ada banyak, tapi ada beberapa file yang populer. Salah satunya adalah file WAV dan ada juga file MP3. Kalau untuk MP3 saya yakin Anda sangat familiar karena memang di handphone Anda, di smartphone Anda, saya yakin masih menyimpan file-file berupa MP3, entah itu MP3 untuk memutar musik, MP3 untuk rekaman apa gitu ya, rekaman berbagai rekaman dan sebagainya. Saya yakin masih ada. Yang paling sering adalah MP3 untuk musik. Terus satunya tadi adalah file masalah WAV. Untuk WAV ini jarang, tapi sebelum ada MP3, WAV ini cukup populer. Namun saat ini sangat jarang ada musik-musik yang menggunakan format WAV. Saya menggunakan WAV ini bukan berasal dari file musik, bukan berasal dari musik, tapi berasal dari rekaman, yaitu rekaman tilawah. Untuk membuat suatu audio player, kita batasi menjadi dua format seperti tadi. Yang pertama adalah format WAV, yang kedua adalah MP3. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari WAV player. Jadi input yang diperlukan untuk program ini adalah input untuk file.wav. Input.wav. Kalau Anda belum memiliki file .wav ini, silakan Anda buat dulu, boleh dari rekaman atau Anda boleh mendownload dari internet. Saya yakin di internet masih ada file-file yang bisa diuji coba untuk diputar. Untuk membuat suatu program WAV player, ini tidak perlu import library.jar, karena memang dari Java sendiri sudah menyediakan kelas applet untuk memutar audio. Bukan berarti applet ini hanya untuk audio, tapi berbagai format bisa, cuma ini yang digunakan adalah audio clip. Dimulai dari membuat suatu variabel bernama audio clip. Audio clip ini, bukan variabel ya, tapi audio clip ini adalah kelas bawaan dari java.applet.audioclip. Maka berhubung ini kelas, maka kita bisa membuat objek dari kelas audio clip. Objeknya adalah musik. Dibuat objek baru musik, kelasnya adalah audio clip. Di mana kelas audio clip ini sudah disediakan oleh java.applet. Jadi tidak perlu mengimport library tambahan. Namun untuk MP3 player nantinya kita membutuhkan library tambahan, karena di Java sendiri tidak mendukung untuk memutar MP3. Kalau Anda menemukan cara lain, maka lebih bagus. Mungkin Java punya mekanisme memutar MP3 dan saya belum tahu. Jadi Anda silakan mencari tahu. Kembali lagi ke pembahasan audio clip ini, di mana dengan audio clip ini kita akan memutar WAV. Kemudian saya membuat dua metode
Metode yang pertama adalah main musik atau memutar musiknya. Kemudian metode kedua adalah stop musik. Jadi ketika ini dipanggil musiknya akan berhenti. Tapi berhubung ini kelas konsul saja, bukan kelas GUI, jadi menurut saya nggak berfungsi stop musiknya. Karena kalau kita stop musik tinggal stop aja programnya, otomatis musiknya akan berhenti. Maka yang paling dominan adalah ini. Sebenarnya satu metode ini cukup. Ketika ini di komen misalkan, nah tetap bisa memutar. Jadi intinya program ini hanya untuk memutar file.wav saja. Kemudian dari baris ke-30 sampai 32 coba kita bahas. Ini ada URL. Jadi URL ini adalah bukan merupakan variabel, tapi URL ini adalah kelas dari java.net, di mana melalui kelas ini kita bisa membuat objeknya namanya URL. Kemudian dari objek ini kita isi objek URL ini, intinya dia meminta untuk get resource atau sumbernya dari mana begitu ya. Oke, source ini ternyata berupa variabel string, artinya file kita nantinya diambil stringnya atau namanya. Maka string itu nantinya harus jelas, terutama masalah directory dan nama filenya. Karena kalau nama filenya tidak jelas, otomatis akan terjadi yang namanya exception. Jenis exceptionnya adalah file not found exception. Seperti ini, coba saya hapus. Ketika ini di run, maka terjadi null pointer exception. Bukan file not found, ternyata null pointer exception. Dia tidak menemukan filenya. Kemudian objek musik yang telah kita buat di atas tadi, objek audio clip, ternyata mengambil URL yang ada di atasnya. Kemudian melalui objek musik ini kita bisa merunning metode yang namanya method play. Ada apa saja metodenya? Coba kita lihat. Ya, jadi metode-metode ini bawaan dari objek musik yang secara tidak langsung adalah bawaan dari kelas audio clip. Ternyata sudah ada dua, ada play dan ada stop. Ini saya kira bermanfaat bagi Anda yang buat GUI-nya nanti, tinggal dipanggil aja, play sama stopnya sudah ada. Kalau Anda tidak menemukan pause ya tidak apa-apa, yang penting play dan stop ini bisa. Kemudian dengan cara yang sama ini dibuat suatu metode. Ya, namanya metode stop musik. Kemudian saya buat kelas main, di mana kelas main ini berfungsi untuk memanggil kelas WAV player sesuai namanya. Melalui kelas WAV player ini dibuat objeknya namanya SIK, SIG. Kemudian melalui objek SIG ini dipanggil metode apa saja yang ada di kelas WAV player. Ada dua, main musik atau stop musik. Maka saya panggil metode SIG.mainMusic ini. Ini kok tidak ada direktorinya? Karena memang filenya saya taruh di sini, di dalam project. Kalau filenya Anda taruh di D, maka otomatis tambahkan saja D seperti ini. Berhubung ini saya taruh di dalam project, maka tidak perlu ada directory di sini. Directory D atau E atau C tidak ada. Kalau ini berbasis GUI, maka otomatis directory ini sangat fleksibel karena tergantung user yang memilih. Bisa saja file MP3 atau WAV itu ada di D, bisa saja ada dalam folder yang ada di D. Jadi harus fleksibel. Ketika ini di run, ya muncul suara rekaman. Ini rekaman tilawatil Quran. Ya, karena berbasis konsol, kalau stop tinggal di stop aja seperti ini. Ini untuk file WAV, silakan Anda modifikasi, silakan Anda buat GUI-nya. Anda bisa niru persis seperti ini. Kemudian
Untuk MP3 player, nah ini berbeda karena di MP3 player ini kita harus melibatkan satu library yang namanya library JL1 ya. Library JL ini library berfungsi untuk memutar MP3. Untuk codingnya secara sederhana seperti ini simple. Untuk file input stream ini adalah kelas bawaan Java, bukan bawaan library. Lah ini sudah ada tanda-tanda kuning, berarti ini bawaan Java I/O yang berfungsi untuk menampung file dengan parameter berupa directory. Kemudian baru di file 26, player ini adalah kelas dari javazoom.jl player. Maka ini diambil dari library. Kalau library-nya tidak ada, otomatis di baris ke-26 ini Anda akan error. Kemudian kelas player yang dibuat objek berupa player ini membutuhkan parameter berupa file input stream yang sudah dibuat di baris ke-25. Kemudian ini dibuat south hanya untuk menandakan apakah filenya ini berjalan apa tidak. Jika nanti keluar sistem out print song is playing ternyata suaranya nggak keluar, berarti ada yang tidak beres. Kemudian baru player.play. Coba kita selidiki. Player ini ada fungsi apa saja? Ini ada play. Kemudian harusnya ada stop ya. Ternyata di sini tidak ada stop. Maka saya duga stopnya ada di close ini. Kalau player.close berarti dia akan stop. Kalau player.play maka dia akan memutar. Sebenarnya hanya 4 baris ini kalau berbasis konsol. Kalau nanti berbasis GUI saya yakin akan bertambah banyak codingannya. Kemudian trackets ini hanya pelengkap sebagai exception handling agar tidak terjadi error. Ataupun seandainya terjadi eksepsi atau keadaan tidak normal maka bisa diselidiki eksepsinya kenapa gitu ya. Ini coba saya putar, direktorinya diambil dari D. Ini file MP3. Ketika ini di run, ya, ini memutar file musik. Kalau dihentikan tinggal di close saja. Di close seperti ini maka otomatis akan stop dengan sendirinya. Ini bisa Anda tiru dan Anda modifikasi. Secara sederhana seperti itu kalau berbasis konsol. Namun tugas Anda untuk UTS adalah bagaimana caranya agar audio player yang dibuat itu dikemas sedemikian rupa, dikemas dengan cantik sampai membentuk suatu program GUI. Sebenarnya kalau Anda sedikit menjelajah di dunia internet, itu sangat banyak, sudah bertebaran ya. Ada banyak berbagai media player Java, misalkan. Ini ada media player Android. Jadi sangat banyak. Jadi Java desktop, dari Java desktop sampai Java Android ada semua. Bahkan ini tutorial YouTube-nya pun ada juga. Jadi kalau Anda mencari tutorial Java atau mencari suatu program untuk Anda modifikasi, silakan Anda searching menggunakan kata kunci berbahasa Inggris, jangan berbahasa Indonesia. Karena programmer Java kan tidak hanya orang Blitar, bahkan meluas ke seluruh dunia, maka cari aja bahasa Inggris. Coba dicari misalkan ya media player yang tinggal download. Sebenarnya media player sudah ada, bahkan bisa di-download dan bisa Anda modifikasi. MP3 player Java, using Java. Biasanya project-project yang sudah jadi itu ada di GitHub. Kalau Anda ingin melihat codingan orang tentang suatu project, bisa Anda cek di GitHub.
Jadi GitHub ini semacam media sosialnya para programmer. Makanya kalau Anda tidak punya GitHub, maka ya sama saja kayak nggak punya media sosial khusus programmer. Jadi kemampuan programmingnya ya diragukan ya. Saya punya walaupun jarang upload source code. Jadi untuk tugas UTS silakan Anda upload di GitHub semua biar dunia tahu bahwa di Unul Blitar itu ada programmer Java. Lah ini ada banyak ini. Ada banyak contoh Java MP3 player. Kalau sudah punya contoh seperti ini, Anda jangan hanya download terus dikumpulkan begitu. Itu namanya tidak ada modifikasi, tidak ada inovasi. Yang saya maksud begini, kalau sudah ada contoh seperti ini, maka tugas Anda adalah mengembangkan dengan lebih baik. Kira-kira apa fitur yang belum ada? Kira-kira tampilan yang kurang bagus apa? Tinggal Anda perbaiki. Ini contoh Java MP3 player seperti ini. Oh, udah bagus ini loh, seperti ini. Oh, mantap lah. Ini malah keren sekali. Anda tinggal download aja, clone. Download zip-nya. Ada lagi tadi. Izuceli ini. Oh, banyak ternyata. Bahkan mungkin proyek-proyek ini lebih bagus daripada proyek yang Anda rencanakan buat UTS. Maka agar UTS-nya semakin bagus proyeknya, Anda bisa niru cara ngodingnya bagaimana, cara niru GUI-nya bagaimana, cara niru coding upload MP3-nya bagaimana. Seperti ini juga bisa, MP3 player.java, kemudian di download. Ada banyak, tinggal Anda pilih saja. Anda tinggal pilih, kemudian dikembangkan salah satu. Jangan di download terus dikumpulkan, itu tidak ada usaha. Salah satu yang saya download adalah punyanya ini, Uceli. Ini simple bentuknya simple. Seperti ini. MP3 player widget. Nah, simple tapi lumayan bagus lah. Cukup lah untuk memutar musik begitu ya. Ini pun nanti Anda akan mendapatkan pengalaman baru bahwa untuk membuat GUI itu ternyata tidak hanya menggunakan G-frame. Anda coba cek di palet sebelah kanan. Biasanya kalau Anda bikin GUI, itu pasti melibatkan frame. Cirinya kalau Anda melibatkan frame adalah di atas sini, kalau ini di run, kalau di run, programnya di run, coba ini saya run dulu. Nah, kalau di run, di atas sini ada apa ya, semacam tombol controller, ada tombol close, ada juga tempat untuk menampung judul Anda, biasanya begitu judul program. Tapi ini ternyata tidak menggunakan G-frame. Ini jadi ilmu baru bagi Anda untuk membuat tampilan-tampilan yang inovatif dan interaktif. Ternyata ini simple banget, desainnya ini nggak neko-neko, desainnya hanya coba diklik kanan, properties. Nah, ternyata ini hanya label. Yang biasanya label itu Anda buat untuk membuat tulisan. Di sini tidak ada tulisan satupun. Karena mungkin yang membuat program ini tahu tulisan itu hanya akan membuat apa ya, sumpek begitu ya. Lebih baik desain dimaksimalkan daripada hanya tulisan. Karena sebenarnya tulisan itu bisa diwakili oleh simbol. Ini ada simbol tengah besar, walaupun tidak ada tulisannya play, pasti banyak orang tahu karena simbol play ini adalah simbol yang sangat umum. Sebelah kanannya lagi ini simbol pause, sebelah kirinya simbol stop. Kemudian sebelah paling kanan adalah simbol untuk apa ini, upload kalau nggak salah ya. Kemudian sebelah paling kiri ada simbol untuk apa ini, tidak jelas ya, saya tidak tahu apa. Dan ternyata desain ini yang dimasukkan ke JLabel itu diambil dari background.jpg. Ini background.jpg diambil dari sini. Mana itu background.jpg? Ternyata sudah diupload di projectnya ini, background.jpg. Nah, ternyata seperti ini. Ternyata tombol-tombol ini hanya berupa desain.
Pertanyaannya, lo kok bisa diklik ketika di run? Coba kita run ya. Bisa diklik enggak? Nah, seperti ini. Ini hanya desain. Ternyata ketika di run, coba kita ambil. Nah, muncul seperti ini. Bagus ini. List PC, kemudian coba running. Ada lagu enggak ya? Oh, enggak ada. Ya, ini coba do MP3. Ternyata otomatis tidak perlu diklik play sekalipun bisa. Kemudian kalau diklik tombol di sampingnya ini, kalau diklik tombol ternyata ini pause. Kemudian kalau di run lagi, ya masih bisa. Di pause, di play lagi bisa, kemudian di stop. Nah, stop berarti sudah hilang. Di play lagi bisa nggak? Oh, ternyata masih bisa. Di pause, di stop. Oke. Ini enggak berfungsi ternyata. Enggak tahu tombol apa ini ya. Ini enggak ada tombol itu, close. Berarti kalau nge-close program dari pojok kanan bawah aja. Oke, coba kita teliti codingnya di main class ini. Ternyata sama, dia menggunakan library yang sama seperti saya tadi. Library J1.jar, yaitu library untuk memutar MP3 player, untuk memutar MP3. Ini GUI-nya, kemudian belum ke main class dulu. Nah, di main class ini Anda bisa belajar codingan yang berbeda sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ini codingan yang berbeda namun menghasilkan hal yang sama. Ini untuk stop. Yang di stop ada playernya. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dia memanggil class player, kemudian membuat object player. Di object player ini kemudian dilakukan close atau play. Kalau player.close ini berarti dihentikan. Ketika metode stop ini diklik nantinya, ketika stop ini dijalankan, maka if player tidak sama dengan null. Ini maksudnya begini, jika filenya ada dan sedang diputar, kalau tidak ada yang diputar berarti statusnya null, tidak ada apa-apa, tidak ada apapun yang terjadi, berarti nggak bisa di stop. Lah logikanya bagaimana bisa di stop kalau filenya tidak diputar? Kalau filenya diputar, file MP3-nya diputar, maka statusnya pasti tidak null. Kalau statusnya tidak sama dengan null, kemudian metode stop ini dijalankan, maka akan menjalankan player.close, akan dihentikan. Ini logikanya sama kalau pause, kemudian play. Agak lebih ruwet karena play ini juga melibatkan file location juga. Ditambahi file input stream untuk menampung path-nya. Beda dengan yang saya jelaskan tadi karena path ini langsung saya tentukan, langsung direktorinya. Tapi ini beda karena direktorinya nanti bersifat fleksibel. Anda bisa meniru ini dengan sedikit modifikasi. Terutama yang wajib Anda modifikasi adalah modifikasi GUI-nya. Kalau yang Anda kumpulkan mirip kayak gini ya, sama saja. Sama saja Anda nggak modal, tidak ada usaha sama sekali. Anda boleh meniru codingnya, tapi Anda ubah bentuk MP3 playernya. Syukur-syukur Anda kembangkan, misalkan kelemahannya ini adalah hanya bisa memutar satu file. Bagaimana jika file MP3-nya banyak, menjadi satu list folder begitu ya?
Jadi saya tulis folder, namanya folder sholawat. Jadi tanpa dipilih pun nanti file satu persatu akan diputar. Dan saya yakin tutorialnya itu ada. Anda cek di sini. Ini ada. Seperti ini kan sudah ditunjukkan loh. Ini sudah ada listnya. Tinggal diputar aja. Ini malah lebih keren ini. Tugas Anda dalam mengembangkan bukan niru plug. Kemudian ini GUI-nya, kita lihat source-nya. Main class mp3 class player. Main class ini memanggil kelas yang di dalamnya ada metode seperti tadi ada stop, pause sama play. Nah, ini metode dari label. Kita lihat desainnya. Nah, ternyata walaupun tombol-tombol ini bersifat desain kayak tadi ya, ternyata masih bisa dilakukan semacam diakali begitu. Karena di tombol ini juga diberikan label. Ini label. Ketika Anda klik, cirinya bagaimana kalau tahu ini label? Diklik aja, kemudian properties. Nah, ternyata ini label. Nah, kalau ini label berarti bisa dilakukan action listener. Maksudnya begini, ketika mouse-nya ini ngeklik, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Masuk di sini. Iya. Oh iya, ini action listener-nya namanya mouse dragged, mouse press, ada mouse release dan sebagainya. Oke, saya kira itu mata kuliah hari ini. Tetap semangat, semoga Anda bisa mengerjakan UTS dengan baik. Untuk contoh yang saya jelaskan ini, saya lampirkan juga di deskripsi video biar Anda bisa download. Anda bisa download library dan Anda bisa download contoh programnya ini untuk Anda bisa modifikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.